Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah dibuka dengan doa dan tadarus. Selanjutnya, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan terkait tugas kemarin. Ada kelompok yang belum mengerjakan atau bagaimana? Tidak ada ya? Sewu Ya. Bapak. Oke, silakan. Eh Mungkin kalau yang belum mengerjakan itu ada, karena kemarin itu mungkin sempat miskomunikasi begitu Ya. Pak. Jadi eh, agak bingung cara mengerjakannya, jadi agak lama gitu Pak dalam prosesnya gitu. Jadi kami Oh agak ya. tertinggal begitu. Oh ya. Ya enggak apa-apa, Mbak. Kendalanya di mana? Jadi kemarin itu kami kira kami boleh memilih dari bab yang tersedia di EYD tersebut itu Pak. Ternyata itu harus di apa yang dari dari bab yang Bapak pilih, yang Bapak cantumkan di dalam tugas itu yang menjadi tugas. Kemudian kemarin pada pembahasan subbab itu kemarin kami sempat bingung untuk yang subbab itu yang di mananya begitu. Jadi baru paham Ya. agak lama gitu Pak, jadi prosesnya jadi lama begitu Pak untuk menyelesaikan tugas ini begitu. Ya, oke, enggak apa-apa, nanti saya tunggu. Cuman Nggih. di lensanya tetap saya tulis ya batas waktu sampai Nggih, kemarin begitu, tapi ada yang mau disusul enggak apa-apa gitu. nggih. Nah, nanti Baik biar Pak. ada perbedaan antara yang terlambat dengan yang tidak terlambat gitu. Jadi Nggih, artinya memprioritaskan yang tidak terlambat dulu, walaupun teman-teman nyusul enggak apa-apa gitu. Bahkan ya, sampai nanti pertemuan terakhir misalnya ada yang belum ngumpul tugas pun saya masih tunggu gitu. Kalau memang merasa yang belum pernah ngumpul tugas ya nanti di pertemuan terakhir jelang ujian akhir pun masih saya tunggu tugasnya gitu. nggih. Oke, Baik. makasih Mbak Nggih, Safira. terima kasih Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan untuk materi kita untuk sore hari ini. Ini terkait dengan apa namanya, diksi ya atau pilihan kata begitu. Diksi dalam hal tulis menulis ya. Ini saya carikan. Nah, dalam proses tulis menulis tentunya diksi itu salah satu bagian dari tataran bahasa ya. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar bagaimana penulisan huruf, kata, dan tanda baca gitu ya, pembentukan kata dan penulisan tanda baca di ejaan. Nah, kita masuk pada proses eh, kata ya, kelas kata, pembentukan dan pemilihan kata ya dalam hal tulis menulis. Jadi dalam konteks mata kuliah bahasa Indonesia itu kan alurnya begini gitu ya kira-kira. Alurnya jadi ada ejaan, kemudian kata, kalimat, paragraf, baru wacana. Ketika teman-teman sudah menguasai itu, ya menguasai bagaimana ejaan, ya, bagaimana pemilihan kata, kalimat, paragraf dan wacana, tentunya nanti pada proses teknis ya, teknis dalam penulisan karya ilmiah itu mudah begitu. Tinggal kita bicara teknisnya, teknis bagaimana teknik teknik menulisnya, teknik kutipannya segala macam ya. Semua itu bisa jalan dengan catatan tadi, teman-teman ejaannya sudah nggak keliru lagi ya. Bagaimana huruf kapitalnya, bagaimana huruf tebal, bagaimana peletakan tanda baca gitu kan. Kemudian dan selanjutnya nanti bagaimana pemilihan kata, kalimat, paragraf dan wacana itu. Oke, itu terkait dengan tataran bahasa. Sekarang kita ke materinya. Hmm. Ya, pilihan kata atau diksi ya. Nah, pertama pengertiannya, pilihan kata atau diksi itu adalah pilihan kata yang sesuai dengan konteks kalimat ya untuk menyampaikan pesan atau gagasan oleh
penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar yang sesuai dengan kondisi dan rasa bahasa tertentu serta terima. Ya. Oke. Pentingnya diksi atau pilihan kata yang pertama membangun kalimat efektif dan utuh, kemudian memberikan kemudahan penulis dalam menyampaikan pesan atau informasi kepada pembacanya. Selanjutnya menghindari miskomunikasi antar penulis dan pembaca atau pembicara dan pendengar ya. Nah, kriteria pemilihan kata tadi di sebelumnya juga di sini itu ada ya kriteria pemilihan kata. Jadi ketika teman-teman ejaannya sudah tertib ya, sepertinya harus mematikan kamera dulu karena internet di kampus sepertinya lagi kurang bersahabat ya. Ya, ini tadi terkait dengan ejaan, tadi pilihan kata ya. Nah, pilihan kata itu pertama ada ketepatan ya, ketepatan, keserasian dan kecermatan. Nah, nanti ke situ lagi, kita ke sini ya. Nah, jadi ketepatan. Pertama, ketepatan dalam diksi adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembaca. Kemudian ketepatan diksi, kita dalam memilih kata itu yang akan digunakan ya, pilihlah secermat mungkin untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Kemudian ketepatan itu tidak akan menimbulkan salah paham ya. Selanjutnya geser. Nah, contoh misalnya ketepatan. Dalam pilihan kata tentunya kalau kita tidak tepat pasti akan runyam ya. Ini contoh salah satu sinonim ya. Diam, tutup mulutmu, jangan berisik. Saya harap Anda tenang. Yang kelima, dapatkah Anda tenang sebentar. Nah, dari kelima kata atau frasa ini ya, itu maksudnya itu sama ya. Ya, mungkin konteksnya yang tidak tepat. Ketika kita misalnya menggunakan kata diam dengan berteriak begitu, posisinya kita ada di perpustakaan gitu ya. Posisinya kita ada di perpustakaan, kemudian kita berteriak di situ, lalu ada satu kelompok orang, kita lagi di pojok, dia di pojok begitu, terus kita berteriak sekeras-kerasnya, diam gitu. Nah, mungkin satu perpustakaan yang ada di sana, termasuk karyawan petugas perpustakaan, pasti akan melirik ke yang berteriak gitu ya, bukan melirik ke yang disuruh diam itu gitu kan. Nah, karena konteksnya tidak tepat. Kecuali teman-teman posisinya lagi nonton konser di Unisa yang kemarin itu, yang Mataf itu ya, kalau ada yang datang mungkin, padahal untuk maba ya. Nah, kemarin tiba-tiba ada yang ribut terus kita teriak diam ya, mungkin lebih pas gitu. Nah, apalagi kalau kata tutup mulutmu ya atau jangan berisik mungkin masih bisa ya kalau di perpustakaan gitu. Saya harap Anda tenang, dapatkah Anda tenang sebentar, itu juga sama konteksnya. Nah, ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya merupakan informasi yang sama ya, tetapi dinyatakan dengan pilihan kata yang berbeda. Perbedaan itulah yang dapat menimbulkan kesan atau efek komunikasi yang berbeda pula. Gitu ya. Nah, kesan dan efek itulah yang perlu dijaga dalam berkomunikasi jika kita tidak ingin situasi pembicaraan menjadi terganggu. Kemudian ada istilah juga, mulutmu adalah harimaumu, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Nah, ungkapan-ungkapan agar dalam berbicara atau dalam berkomunikasi kita harus berhati-hati. Kehati-hatian itulah yang dimasukkan agar kata-kata yang digunakan tidak berbalik mencelakai diri kita. Nah, untuk diksi ini konteksnya tidak hanya tulisan saja ya, tapi lisan. Nah, kalau tulisan mungkin bukan lagi mulutmu, tapi
jempolmu adalah harimaumu. Ketika kita misalnya mengetik sebuah pernyataan di media sosial dan itu kemudian menyinggung salah satu pihak itu, yang pihak itu kemudian tidak terima, ya pasti juga akan kita akan diterkam oleh tulisan itu sendiri gitu, ya. Kemudian ketepatan dalam pilihan kata itu semacam dapat dicapai jika pemakai bahasa mampu memahami perbedaan penggunaan kata-kata yang bermakna. Misalnya makna denotasi dan konotasi, sinonim, eufemisme, generik spesifik, serta konkret dan abstrak. Ya. Nah, denotasi itu yang saya menyebutnya lebih praktis gitu ya. Denotasi itu makna yang sebenarnya, konotasi makna yang tidak sebenarnya. Contoh misalnya kalimatnya, karena perlu biaya, ia menjual kambing hitamnya dengan harga murah. Nah, ini makna denotasi itu bahwa ini adalah betulan kambing ya, dengan warna hitam, bulunya warna hitam begitu. Tapi ketika kita bertemu dengan kalimat nomor 2, nah dalam setiap kerusuhan mereka selalu dijadikan kambing hitam. Nah, ini yang berbeda konteksnya. Kambing hitam di sini adalah orang yang selalu disalahkan, selalu dijadikan korban gitu kan. Nah, seperti itu. Kemudian kata yang bersinonim juga nih, ada kata kelompok, rombongan, kawanan, dan gerombolan ya. Nah, jadi kata kelompok, rombongan, kawanan, gerombolan. Nah, ini kita misalnya cocokkan dengan sebuah kalimat misalnya. Kelompok penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Kawanan penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Gerombolan penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Nah, kalau rombongan penjahat ini, nah ini saya kira tidak pas. Makanya di situ saya beri tanda tanya ya. Ada tanda tanya di situ, rombongan penjahat. Nah, rombongan penjahat itu nggak pas ketika kalimatnya rombongan penjahat yang dicurigai itu sudah diketahui identitasnya. Itu nggak pas. Kecuali rombongan penjahat itu sedang berwisata di Yogyakarta, itu mungkin lebih pas. Ya. Jadi rombongan itu lebih identik dengan ya jalan-jalan, ya, bukan konteks kriminal gitu kira-kira. Nah, kemudian kata kelompok, rombongan mungkin lebih pas ketika digunakan dengan kalimat kelompok atau rombongan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir. Nah, beda ketika kita menggunakan kata kawanan dan gerombolan guru. Nah, ini nggak tepat gitu ya. Jadi konteks kalimatnya seperti itu. Termasuk ketika menyebut mahasiswa ya, kawanan mahasiswa atau gerombolan mahasiswa ini kan konteksnya negatif. Seakan-akan mahasiswa itu seperti preman gitu ya. Nah, seperti kriminal gitu kan tidak tepat. Nah, inilah yang contoh-contoh yang paling mudah dalam pilihan kata kira-kira begitu. Dalam konteks sinonimnya sama maksudnya tapi konteks penggunaannya yang mungkin berbeda. Termasuk karena kawanan itu adalah dan rombongan adalah konotasinya yang negatif dan itu pun bisa merujuk pada kata binatang ya atau hewan ya. Nah, eufemisme itu adalah ungkapan atau kata yang dirasa lebih halus untuk menggantikan kata ungkapan yang dirasa kasar, vulgar, dan kurang sopan. Misalnya kata mati untuk manusia harusnya meninggal dunia gitu. Manusia itu mati, kucing itu meninggal dunia. Itu kan tidak tepat ya. Mungkin lebih tepat kucing itu mati, nah, manusia meninggal dunia. Contoh seperti itu. Nah, kata bodoh itu diganti dengan kurang pandai ya. Ya, walaupun kita tahu konteks bodoh itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi atau kurang pandai atau kurang pintar gitu kan. Nah, agar kita tidak apa, menyakiti perasaan orang yang mungkin kita sebut bodoh atau goblok begitu ya. Nah, kadang diri sendiri saja kita sebut bodoh ketika kita melakukan kelalaian gitu kan. Kemudian miskin, nah itu juga diganti dengan kata kurang mampu, minta itu diganti dengan kata mohon. Selanjutnya generik spesifik ya, ini juga saya kira penting untuk dipahami. Kata kendaraan itu masih bermakna umum ya, generik, dan kata yang bermakna khusus spesifik itu seperti motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Nah, contoh juga ini penduduk Indonesia tergolong kurang mampu masih cukup banyak. Nah, banyak ini masih generik ya atau general itu belum masih umum. Nah, kita perlu yang kata yang lebih spesifik misalnya tergolong kurang mampu masih ada 16 juta orang.
Seperti misalnya acara itu akan dilaksanakan pada akhir April atau akhir Oktober ya. Ini akhir Oktober. Jadi akhir Oktober itu maksudnya tanggal berapa? Jadi perlu memang dikonkretkan ya. Artinya generik dan spesifik itu harus jelas. Jangan sampai kita eh, kalau tidak ada spesifik ya tidak jelas nanti maksudnya apa gitu yang dituju. Kemudian konkret dan abstrak. Kata yang konkret itu yang dapat dimaknai, dibayangkan dengan panca indera, sedangkan abstrak adalah sulit dibayangkan dengan panca indera. Misalnya kata mobil itu konkret, ya. Sama halnya seperti pisang, mangga, jambu, rumah dan segala itu adalah contoh yang konkret. Beda halnya dengan contoh abstrak, contoh keadilan, pertahanan, kemanusiaan, pendidikan. Nah ini yang abstrak. Karena konteks keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya konteks kata itu pun setiap orang pasti berbeda ya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini kan abstrak ya pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat nah ini juga nggak bisa begitu ya malah justru yang uangnya lebih banyak orang-orang kaya konglomerat anaknya sekolahkan di sekolah bagus-bagus nah yang nggak punya uang nyarinya sekolah gratis yang penting anaknya sekolah gitu kan nah ini kan tidak merata ya. Jadi seperti itu contohnya. Nah, kemudian selanjutnya kriteria dalam pemilihan kata yang kedua adalah kecermatan ya, cermat. Jadi kemampuan memilih kata yang benar dilakukan mengungkapkan gagasan tertentu ya. Misalnya kata disebabkan oleh fakta, karena mengajukan saran itu harus jadi menyarankan melakukan kunjungan jadi berkunjung proses peresmian diganti dengan peresmian saja ya kan. Kemudian kata yang bersinonim juga ya ini juga harus cermat misalnya agar supaya itu juga dipilih salah satu anak generasi muda adalah merupakan. Nah, ini teman-teman harus memilih satu jadi agar atau supaya adalah atau merupakan. Jadi itu sama ya sinonim. Kemudian yang selanjutnya adalah keserasian ya. Nah, dalam pilihan kata. Jadi misalnya bentuk-bentuk lewah ya, bentuk-bentuk lewah yang tidak perlu digunakan gitu misalnya ya. Nah, contoh, nah ini yang bentuk lewah, kecermatan ya, keserasian tadi sudah. Nah ini, tadi lewah sinonim kecermatan ya, agar supaya lewah jamak banyak orang-orang, harusnya cukup banyak orang atau orang-orang saja. Kemudian lewah sinonim itu agar supaya ya. Lewah resiprokal saling tukar menukar. Lewah superlatif sangat manis sekali atau sangat manis. Jadi tidak perlu ada sekali atau sangat gitu ya. Harus pilih salah satu. Lewah struktur ya tadi proses peresmian jadi peresmian. Kemudian bentuk keserasian dalam pemilihan kata yaitu bentuk gramatikal ya. Fokus menjadi berfokus. Bentuk idiomatis sesuai dengan bergantung pada kolokasi raya dan agung ya. Jadi kalau kolokasi itu maksudnya kalau masjid kita masih bisa menyebut masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid akbar gitu. Mungkin kalau nama jalan belum tentu ada jalan agung atau jalan akbar ya, adanya jalan raya atau jalan besar gitu misalnya. Ya, itu masih bisa. Panglima besar, panglima raya itu ya enggak ada. Adanya panglima besar, bukan panglima agung atau panglima akbar gitu ya. Nah, ini contoh keserasian. Nah, itu terkait dengan ini kayaknya sudah habis ya. Nah, jadi itu terkait dengan diksi ya, diksi dan pilihan kata. Jadi bagian dari tataran bahasa tadi setelah ejaan kita kuasai, kita pahami, kemudian kita pelajari terkait dengan pilihan kata itu. Dan pilihan kata itu juga termasuk pilihan kata yang tepat ya, baku dan tidak baku itu ya. Biar nanti pilihan katanya juga tepat ya terkait dengan pilihan kata baku atau tidak baku tersebut begitu. Oke, saya presensi dulu. Keluar lagi.
Oke. Selanjutnya agar teman-teman juga memahami terkait dengan diksi, saya kalau kemarin saya tugaskan ejaan. Nah, untuk pertemuan ini juga ada tugasnya teman-teman. Ya, tugasnya itu teman-teman membuat, ini tugas mandiri ya. Tugas mandiri teman-teman membuat konten terkait dengan ejaan ya, ejaan hari ini. Temanya kata baku dan tidak baku, kira-kira begitu. Nah, ini saya carikan contoh yang sudah dilakukan di prodi yang lain. Bentar. Ya, ini dia. Ya, ini jadi tugasnya itu tugas mandiri ya, tugas individu. Pertama tugasnya adalah membuat konten Instagram atau Twitter, ya, boleh pilih salah satu. Kemudian tentang ejaan bahasa Indonesia atau kata baku dan tidak baku ya. Kemudian bukti tangkapan screenshot tangkapan layar ya. Kemudian bukti link tautan atau tautan ya, di link Instagram Twitter itu dimasukkan dalam MS Word lalu di PDF-kan. Hasil PDF diunggah ke dalam tugas Lensa Unisa ini. Kemudian contoh tugas bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini saya bukakan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman bisa membuatnya, bisa dilihat di layar cara membuat tugasnya. Misalnya tugas membuat ejaan hari ini di Instagram atau Twitter. Yang ini Instagramnya nama, name, prodi, kelasnya kelas A misalnya. Contoh Instagram. Jadi ini tangkapan layar hasil kerjaannya teman-teman ya, bukan kerjaannya orang ya. Jadi kerja dari media sosialnya teman-teman sendiri itu dibikin begitu. Kemudian diklik ada tautan Instagramnya di bawahnya, mentionnya atau tagnya ke Unisa Jogja, tagarnya Unisa Jogja, dan hari ini dan bahasa Indonesia. Kemudian ini juga masih Instagram, namanya nama, NIM, prodi. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya ambil contoh yang punya yang lain ya. Ini teman-teman bikin dulu di media sosial, kemudian diposting di Instagramnya, lalu di mention tag sama juga. Kalau ini di Twitter ya. Nah, Twitter misalnya, jadi Anda punya Twitter begitu. Nah, jadi postingannya sama juga seperti itu. Ya, kalau Twitter mungkin bisa bikin 4 gitu. Boleh bikin banyak ya. Kalau di Instagram kan maksimal 10 slide gitu ya, tapi nggak sampai 10 juga gitu. Tergantung teman-teman sekreatif dan menarik mungkin lah ya. Mungkin bisa bikin video-video gitu, video reels, bukan reels ya. Mungkin reels bisa itu ya, atau apa begitu, ada gambar-gambarnya, ada musik-musiknya. Manut saja, yang penting kontennya ada. Nah, konten kan tidak harus teks saja atau gambar saja, tapi mungkin bisa juga video, bisa juga videonya bukan video Anda ngomong ya, tapi apa namanya, gambarnya bergerak, kira-kira begitu. Ya, jadi ini contohnya, teman-teman bisa cek di situ, nanti di Lensa saya tugaskan. Kalau tadi itu punyanya keperawatan ini tadi kemarin ya sudah saya tugaskan, sudah ada 84 orang yang mengirimkan dari 258 mahasiswa. Jadi itu terkait dengan tugas pilihan kata atau diksi. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Bapak untuk deadline tugasnya tanggal 1 November ya Pak ya? Tanggal 2. Baik. Pak, untuk presensi yang pertemuan hari ini gimana ya Pak? Kalau saya lihat di Lensa tadi, pertemuan 4-nya belum di-enroll gitu. Siapa yang belum di-enroll? Di 4? Enggak Pak, maksudnya gini. Oh, belum dibikinkan. Iya, belum dibikinkan itunya, misal Oke. hadir apa, Oke, sebentar. atau Saya biasanya lengkap ya, sampai 5 sudah saya bikin. Mungkin ini lupa, enggak kelihatan kali. Coba ya sebentar. Ini tadi masih di. Tadi yang di SIM udah.
Nah, cuma nanti saya presensi yang di lensa ya. Coba saya lihat dulu. Oh, sudah kok ada kehadiran pertemuan keempat ini, Mbak. Apa belum dibikinkan di dalamnya ya? Oh, di dalamnya ya belum ya? Oh, ininya yang sudah tadi. Oh iya, belum, Mbak. Sebentar, saya buatkan. Oke, sudah saya buatkan. Nah, itu silahkan dipresensi. Batas waktunya sampai pukul 11.55 malam. Ya, siapa tahu lagi slow itu bisa dibuka. Oke, nanti tugasnya saya habis ini saya posting di lensa. Teman-teman tinggal kalau misalnya sudah punya konsepnya, silahkan mau pakai lagu-lagu kah atau gambar saja enggak apa-apa. Satu Instagram, satu kali posting bisa mungkin 3 sampai 5 slide boleh, satu saja enggak apa-apa gitu. Jadi tidak harus banyak. Mungkin bisa cari contohnya di ejaan hari ini ya. Anda buka Instagram, cari ejaan hari ini, hashtag-nya atau tagarnya, bisa contoh-contoh di situ nggak apa-apa. Ya, bisa mencari contoh di sana. Nanti tinggal dicontoh saja apa yang belum. Ya, saya kira mungkin itu ya untuk sore hari ini. Ya, tidak lama-lama saya. Takut hujan ini di kampus. Itu saja Mbak Naura ya untuk kuliah kita terkait dengan diksi dan tugasnya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan nanti bisa di japri saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.